Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran, roh, tubuh, jiwa kita agar kita fokus dalam beribadah. Kita tahu bahwa ini harinya Tuhan, dan ketika Tuhan hadir di tempat ini, maka Tuhan akan menghadirkan banyak mukjizat dan pertolongan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji menyembah Tuhan. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wo oh oh, 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 wo oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wo oh oh, 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 wo oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wo oh oh, 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 wo oh oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hati. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa, firman-Mu berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapa, aku bersyukur
Kalau pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali beribadah kepadamu sebagai tanda bahwa hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan melakukan hal yang baik. Kami percaya bahwa ibadah itu sesuatu yang baik, yang kekal, yang melatih tubuh roh jiwa kami untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami kesukaan Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan. Dan biarlah kami bergembira hanya karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang paling tahu keinginan hati kami. Pribadi lepas pribadi kami punya kerinduan, kami punya cita-cita, kami punya angan-angan untuk masa depan kami yang kami cita-citakan. Dan Engkau tahu Tuhan, cara terbaik untuk kami boleh mengalami segala sesuatu yang baik yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah atas setiap daripada kami, dan biarlah hati kami membara Tuhan untuk menyimpan, untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita boleh merasakan kembali bagaimana kemurahan dan kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sungguh bersyukur memiliki orang-orang yang menjadi pemimpin di dalam jemaat ini. Dan saya rindu setiap pemimpin yang ada dalam jemaat ini sungguh-sungguh punya hati untuk melayani lebih lagi. Ya, bukan hanya mendukung pelayanan yang ada, tapi juga diberikan kekuatan, diberikan pengalaman bersama dengan Tuhan untuk boleh dibagikan kepada jemaat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Parlin Simbolon. Dan saya minta kita semua menyiapkan catatan ataupun menyiapkan Alkitabnya untuk kita simak baik-baik apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tanpa panjang lebar, saya persilakan Bapak Parlin untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan live streaming. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini, saya ambil judul menyenangkan hatimu. Hatimu boleh diartikan untuk Tuhan, untuk orang tua, untuk pasangan kita, teman, saudara-saudara kandung kita, orang tua rohani. Apakah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan suka disenangkan orang lain? Pasti suka ya. Nggak ada yang nggak suka. Kita ini suka disenangkan, dikasih perhatian, dikasih pujian, dikasih makanan, apalagi dikasih duit, ya. Kita senang pasti. Rupanya disenangkan orang lain itu sangat enak, saudara-saudara. Kalau kita suka disenangkan, apalagi Tuhan.
Karena kita diciptakan serupa dan segambar sama Tuhan. Kali ini saya akan membahas kehidupan anak yang hilang, yang melakukan hidupnya berfoya-foya dengan warisan bapaknya. Tapi dia berbalik kembali untuk menyenangkan bapaknya. Ini di firman Tuhan di Lukas 15. Di Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Saya bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Amin. Dari firman Tuhan di Lukas 15 ayat 11 sampai 24, saya mendapatkan ada 3 ciri-ciri orang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, mempunyai kesadaran penuh. Itu ada di Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Si bungsu ini sadar bahwa di rumah bapaknya itu berlimpah makanan. Anak ini mengerti bahwa bapaknya itu sangat baik. Tidak ada terbersih di dalam hatinya sedikit pun bahwa harus melakukan perbuatan apapun yang menyenangkan hati bapak. Maksudnya di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita sadar bahwa bapak kita baik, kita tidak lakukan apapun. Tidak perlu melakukan apapun. Kita tidak perlu harus memikirkan perbuatan A, B, C. Sadar dulu bahwa Bapak kita baik. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Sadar saja bahwa Bapak kita baik. Makanya di Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dibilang di Ulangan 5 ayat 16, baik keadaanmu. Si bungsu ini pada waktu dia sadar
bahwa bapaknya itu baik. Firman Tuhan katakan, baik keadaanmu. Dia datang ke rumah bapaknya, baik. Coba bayangkan kalau saudara-saudara dia tidak sadar, kurasa dia butuh waktu lama, makanan dia kurasa masih ampasnya babi. Kalau dia tidak sadar, waktu dia memakan ampasnya babi itu, saya pikir butuh waktu lama dia memperbaiki keadaan hidupnya. Jadi betul kata firman Tuhan, kalau saudara dan saya menghormati ayah dan ibu, panjang umur dan baik keadaannya. Tapi di Matius 15 ayat 4, dikatakan, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa mengutukinya, ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Di satu sisi Tuhan katakan kalau kita hormati, janji Tuhan panjang umur dan baik keadaan. Tapi Tuhan juga tegas mau katakan, bahwa kalau kita mengutuki ayah dan ibu kita, dibilang pasti dihukum mati. Bukan saya yang bicara, firman Tuhan. Tuhan mau tegas di sini. Jadi kalau saudara-saudara dikasih Tuhan, belum keadaannya, belum baik, kita renungkan bagaimana hubungan kita sama orang tua. Supaya baik keadaan kita. Apalagi dalam keadaan yang COVID sekarang. Supaya baik keadaan kita semua. Ekonomi kita, hubungan kita keluarga, hubungan kita melayani Tuhan. Hubungan kita sama orang tua rohani. Itu poin pertama. Yang poin kedua adalah rendahkan hatimu. Hatimu ya saudara dan saya. Rendahkan hatimu. Itu di Lukas 15 dijelaskan di ayat 18, 19, dan 21. Ada 3 ayat yang menggambarkan bahwa si bungsu itu merendahkan hatinya kepada bapaknya. Si bungsu ini mengerti bahwa hubungan sama bapaknya jauh lebih penting dari apapun. Dan untuk memperbaiki hubungan si bungsu ini sama bapaknya, itu butuh kerendahan hati yang dalam. Dalam. Memang soal kerendahan hati ini tidak gampang, tapi harus. Butuh 3 ayat, berarti ini penting. Butuh serius ini, dan tidak gampang memang. Di Kolose 3 ayat 23, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Pekerjaan apapun, bukan melayani Tuhan saja, apapun. Anak ini datang kepada bapaknya, dia melakukan bagian dia lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Seolah-olah dia melayani Tuhan. Makanya waktu kerendahan hati ya, waktu kita datang sepenuhnya, itu dibilang seolah-olah kita layani Tuhan. Ada nggak saudara-saudara kalau melayani itu dengan tinggi hati? Nggak ada. Melayani itu harus dengan rendah hati. Melakukan pekerjaan apapun harus rendah hati. Bukan berarti saya di sini rendah hati, enggak. Saya juga masih belajar.
Bahkan standar Tuhan itu bukan hanya sebatas rendah hati. Dia bilang standarnya Tuhan tuh seolah-olah untuk Tuhan. Jadi bukan sekadar karakter kita saja yang rendah hati, tapi firman Tuhan, waktu kita merendahkan hati, itu kita melayani Tuhan. Jadi standarnya lebih tinggi lagi. Nggak cukup dengan kerendahan hati. Kita beranggapan orang yang kita hadapi ini, orang yang kita layani ini, seolah kita layani Tuhan. Pernah nggak saudara-saudara kasih Tuhan, pernah dengar, kurasa pernah dengar, kalau kau baik, aku akan lebih baik dari kau. Sering kita dengar itu ya. Kalau kau baik, aku akan lebih baik dari kau. Itu sombong, saudara. Kenapa bilang sombong? Karena firman Tuhan bilang di Filipi 3 ayat 9, terjemahan bahasa Indonesia, dan betul-betul bersatu dengan Dia, hubungan yang baik dengan Allah tidak lagi saya usahakan sendiri. Dengan jalan taat kepada hukum agama, sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena saya percaya kepada Kristus. Jadi hubungan yang baik itu datang dari Allah berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi hubungan yang baik. Jadi kalau kita berbuat baik bukan karena kita baik. Katakannya Tuhan yang taruh kebaikan itu di dalam hati kita. Waktu si bungsu ini datang kepada bapaknya, dia kan mengakui kesalahannya. Dibilang dia juga merendahkan dirinya di hadapan bapaknya. Karena di firman Tuhan dia mau siap dijadikan upahan. Anggap saja saya ini upahan. Nggak usah anggap saya anak lagi. Maksud si bungsu itu gitu. Tapi Tuhan nggak bisa anggap kayak gitu. Waktu kita merespon dengan baik, kita merendahkan hati dan datang kepada Bapa kita, ya anak itu tetap. Nggak bisa. Tapi di sini bukan si bungsu menunjukkan bahwa betul-betul dia merendahkan hatinya. Betul-betul dia tidak mau. Kadang sering gini loh, kita datang, kita minta ampun sama seseorang, tapi dia minta bagian yang lain. Bisa, si bungsu ini minta, bisa. Dia sudah datang, dia merendahkan hati, ya tolonglah sediain makanan apa, tolonglah sediain, kasih apa yang terbaik. Kadang kita sebagai anak tuh kayak gitu. Sudah tahu salah, tapi seolah-olah mau merendahkan hati, tapi di dalam pembicaraan itu ada bagian yang kita, kalau bisa, kasihlah yang ini, Pak. Gak bisa begitu. Merendahkan hati, semuanya harus rendah. Karena gini loh, jangan berpikir Bapak kita itu gak tahu kita. Bapak itu tahu loh. Tapi seolah-olah kita bisa membohonginya. Padahal kalau Bapak sebagai anak kita datang dengan respon yang baik, dengan kerendahan hati, dia tuh gembira. Apalagi dia tahu datang dengan karakter merendahkan hati, dia tuh senang sekali. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, berani bertindak. Itu di Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi. Bangkit dan pergi. Apa cukup merespon dengan baik? Apa cukup dengan kerendahan hati? Kalau nggak ada tindakan?
Saya pernah lakukan gini, oh ya, saya memaafkan dia. Tapi saya nggak datang ke dia. Saya nggak bangkit, saya nggak pergi ke dia untuk memperbaiki hubungan. Tapi si bungsu ini, dia bangkit dan pergi. Berani bertindak. Dia berani datang kepada bapaknya dengan iman. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan ini katakan yang kita yang cari Dia. Tapi Tuhan, waktu kita cari Dia, Tuhan bilang apa? Kita ada upahnya. Jadi waktu kita bertindak, ada upahnya. Kalau kita bertindak sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara kasih Tuhan, bisa nggak anak yang hilang ini atau si bungsu ini berpikir di dalam hatinya, kalau aku balik ke rumah bapak aku, dimarahi bapak aku, diusir bapak aku, dimarah abang aku. Bisa nggak dia berpikir begitu? Bisa. Kita juga kayak gitu. Sering kayak kita mau melakukan yang baik, tapi kita berasumsi terus. Kalau aku lakukan ini dia marah. Tapi kata Tuhan bilang gini, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Makanya saya kalau lihat di ayat 20 ya, dibilang, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya percaya waktu kita takut menemui seseorang, kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan taruh kasih itu supaya dia mengerti dengan kita. Dan betul kata firman Tuhan di Amsal ayat 10 ayat 12, kasih itu menutupi segala pelanggaran. Jadi Tuhan taruh kasih itu di hati bapaknya, Tuhan juga kasih firman Tuhan bahwa kasih menutupi segala pelanggaran. Terus apa yang harus kita takutkan? Dari semua poin tadi, mempunyai kesadaran yang penuh, merendahkan hatimu, dan berani bertindak. Itu hasil orang yang menyenangkan hati Tuhan. Apa hasilnya? Kalau saya, kalimatnya gini, kalau kita tahu menyenangkan hati Tuhan, Bapa kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki diberkati Tuhan. Amin. Karena di Lukas 15 ayat 23 dia katakan gini, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah di 2 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Berarti, kenapa saya bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki diberkati Tuhan? Dikasih baju, dikasih cincin. Gak mungkin cincin perak ya, cincin emas.
dikasih sepatu, bahkan perut kita kenyang. Kan disembelih. Dan jauh lebih penting adalah bersukacita. Jadi saya percaya bahwa orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua rohani, teman, saudara, pasangan, 3 ini dilakukan, Tuhan berkati kita. Pasti. Nggak ada. Apalagi dalam keadaan sulit ini. Apa yang harus kita rancangkan dalam keadaan sulit ini? Nah, beli emas sudah 1 gram sudah mahal. Kalau bukan menyenangkan hati Tuhan, akhirnya Tuhan senangkan kita dengan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Kalau menurut informasi sampai Januari kita dapat vaksin. Berarti kita harus bertahap dalam kondisi sulit, ya. Tapi sesulit-sulitnya ini sama loh. Kita masa COVID yang waktu di firman Tuhan, waktu kelaparan ini, bencana kelaparan, sulit juga. Tapi di firman Tuhan di Lukas 15, dia bersukacita, dia kenyang. Kalaupun kita tidak, kita juga akan dipertemukan lah sama orang-orang yang bisa memberkati kita. Dalam keadaan yang sulit ini. Amin, saudara-saudara. Saya percaya gini loh. Kalau kita nggak bisa menyenangkan semua orang, kita senangkan satu orang aja masing-masing. Saya senangkan Ana senangkan Bayu. Pelan-pelan kan banyak tuh lama-lama. Satu orang satu aja. Saling menyenangkan, memperhatikan, memberikan waktu. Memberikan support. Saya pikir akhirnya kita sama-sama semua akhirnya punya pola pikir, punya karakter ya menyenangkan orang lain. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kalau ada kata-kata yang salah Tuhan, hamba minta ampun. Tapi hamba percaya Engkau tahu isi hati kami. Biar terus Kau murnikan. Karena kami tahu Engkau hanya melihat hati kami, Tuhan. Bukan apa yang kami lakukan. Engkau prioritaskan hati kami. Terima kasih Bapa, biarlah mulai hari ini dan ke depan di masa-masa yang sulit ini, kami tetap bersuka cita, tetap tahu menyenangkan saudara-saudara seiman kami, orang tua kami, orang tua rohani kami, apalagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada pengumuman. Doa Jemaat, Selasa 1 September 2020, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Doa syafaat diadakan setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Mari terus dukung dan doakan perintisan Jemaat City Blessing Muara Bungo dan TK Gema Persada. Dan juga terus dukung dan doakan perintisan Jemaat City Blessing Jambi. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung pelayanan Convention Ministry. Terus dukung dan doakan pelayanan Convention Ministry City Blessing Palembang.
Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberi persembahan, tersedia kotak persembahan di ruangan ibadah, atau bisa langsung melalui rekening gereja. Puji Tuhan, seberapa banyak saudara diberkati hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang yang memiliki kesadaran akan kebaikan Tuhan, dia juga akan memiliki kesadaran untuk merendahkan hatinya terus di hadapan Tuhan dan sesama. Dan saya percaya orang-orang tersebut akan menjadi orang-orang yang berani bertindak. Ada amin? Sebagaimana visi jemaat ini dari gereja pertama kali dirintis, di Daniel 11 ayat 32b, bahwa umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Ada amin Bapak Ibu? Saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan kita akan berdoa berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekalipun kita lewat lembah kekelaman kita tidak takut. Ada amin? Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya! Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing, melanjutkan kehidupan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, dan bahkan pelayanan kami. Bapa, kami rindu pulang bawa berkat, kami rindu pulang jadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ada di ruangan ini, dan juga yang ada di rumah, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, memampukan kita untuk tetap taat dan setia, sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama dengan iman, berdoa sebagaimana Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom. But he brought me his love for me. Oh, his love.